Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dimas Maharani Roro Ireng Bratajaya. Jadi, ini adalah video pertama yang aku unggah di akun YouTube pribadiku. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian mengenal aplikasi ArcMap. ArcMap merupakan salah satu aplikasi dasar yang tergabung dalam aplikasi ArcGIS. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait ArcGIS dan ArcMap, pasti kalian mengenal dong yang namanya Google Maps. Yap, aplikasi Google Maps adalah aplikasi yang sering kita gunakan untuk melihat peta atau lokasi suatu tempat melalui ponsel ataupun perangkat pintar lainnya. Namun pernah nggak sih kalian terpikir gimana tampilan peta yang dari Google Maps itu dibikin? Jawabannya adalah penampilan peta tersebut dapat dibuat melalui aplikasi yang digunakan oleh ESRI, aplikasi ArcGIS. Dalam ArcGIS terdapat beberapa aplikasi dasar seperti ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, dan ArcWorld. Seperti yang aku katakan di awal tadi, dalam video ini aku akan mengajak kalian mengenal aplikasi ArcMap. Tapi tahu nggak sih kenapa aku mengenalkan aplikasi ini pada kalian? For your information, aku adalah mahasiswa jurusan sipil program studi teknik lingkungan di Universitas Jember, di Jember, Jawa Timur. Kedepannya, dalam kegiatanku selama perkuliahan, aku membutuhkan aplikasi ArcMap untuk membantuku mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh dosen. Bagiku sendiri, mengenal aplikasi ArcMap selain untuk kegiatan perkuliahan juga dapat memberiku wawasan yang baru, dan wawasan ini bisa kubagikan kepada kalian semua seperti aku membuat video kali ini. Jadi ikutin terus videoku ya. Nah, sebelum aku menjelaskan tentang tools-tools yang ada di ArcMap, aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu ArcGIS. Jadi tunggu sebentar ya. Nah, ini dia adalah layar yang seperti tadi yang kalian lihat. Aku Dimas Maharani Roro Ireng Bratajaya dengan nomor induk mahasiswa 20 19 10 60 10 16. Nah, apa sih itu ArcGIS? Jadi, ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI, Environment Science and Research Institute, yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Nah, sebelum itu aku akan mengajak kalian semua untuk mengenal bagaimana cara install ArcGIS. Yang pertama, kita mendownload file RAR aplikasi ArcGIS. Kemudian kita ekstrak file RAR yang sudah kita download tadi. Selanjutnya, kita pilih folder desktop dan pilih Run as Administrator. Kemudian, kita lakukan semua tahap instalasi, ikuti semua petunjuk yang ada ya. Selanjutnya, lakukan aktivasi pada ArcGIS yang sudah diinstal. Terakhir, kita tunggu aktivasi selesai dan ArcGIS dapat digunakan. Nah, tadi aku sudah mengatakan bahwa fitur-fitur dasar yang ada di ArcGIS adalah ArcMap, ArcScene, ArcWorld, dan ArcCatalog. Jadi di sini aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu ArcMap, ArcGIS, ArcCatalog, dan ArcWorld. Yang pertama adalah ArcMap. ArcMap digunakan untuk mengolah data GIS. ArcMap sendiri merupakan modul utama di dalam ArcGIS yang digunakan untuk membuat atau create, menampilkan atau viewing, memilih atau query, editing, composing, dan publishing peta. Jadi ini merupakan tampilan pada ArcMap. Selanjutnya adalah ArcCatalog. ArcCatalog digunakan untuk mengatur berbagai data spasial seperti yang ada pada layar ini merupakan tampilan pada ArcCatalog. ArcCatalog sendiri merupakan bagian dari ArcGIS yang digunakan untuk menjelajah atau browsing, mengatur atau organizing, membagi atau distribution, dan menyimpan atau documentation data-data SIG. Secara sederhana, dari fungsi ArcCatalog adalah manajemen data. Yang ketiga adalah ArcScene.
Berikut adalah tampilan layar pada ArcScene. ArcScene adalah viewer 3 dimensi atau 3D yang cocok untuk menghasilkan pandangan dengan perspektif yang memungkinkan untuk melakukan menavigasi dan berinteraksi dengan fitur 3D dengan data raster tersebut. Berdasarkan OpenGL, ArcScene mendukung kompleks simbiosis garis 3D dan pemetaan tekstur seperti penciptaan permukaan dan tampilan tin. Semua data dimuat ke memori yang memungkinkan untuk navigasi relatif cepat baik dengan fungsi pan atau geser maupun zoom. Jadi dengan aksi ini kita dapat melihat suatu data seperti bentuk aslinya. Selanjutnya adalah ArcGlobe. ArcGlobe adalah bagian dari ArcGIS Desktop yang ditujukan untuk eksplorasi data spasial secara virtual dengan ukuran dan cakupan data yang besar. Jadi kita dapat melihat bentuk muka bumi ini bukan berbentuk bulat. Jadi pada ArcGlobe ini kita dapat melihat bentuk muka bumi sesuai aslinya. Jadi jika ArcScene menampilkan data spasial secara lokal, maka ArcGlobe menampilkan data spasial dalam perspektif global, menampilkan data peta permukaan bumi seperti Google Earth. Jadi prinsip kerja dari ArcGlobe sendiri hampir mirip dengan Google Earth. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih pelaksanaan pemetaan pada ArcGIS? Jadi, pada layar tertera diagram alir pelaksanaan pekerjaan. Saat mulai pelaksanaan pekerjaan pemetaan ArcGIS, kita melakukan persiapan, kemudian dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data seperti data peta digital dan data shapefile. Data shapefile sendiri berunsur titik, garis, area, ataupun poligon. Selain itu juga dilakukan dengan pengumpulan materi, meliputi materi buku ataupun materi yang lain yang saling berkaitan untuk menunjang pelaksanaan pemetaan dengan menggunakan ArcGIS. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data dan materi, kita masukkan atau kita input data tersebut pada software ArcGIS. Nah, software ArcGIS sendiri itu terdiri dari beberapa tipe pembaruan ya. Untuk yang aku gunakan sendiri adalah ArcGIS 10.4.1. Selanjutnya, setelah dilakukan input data, dilakukan proses pembuatan data. Proses itu meliputi georeferensi dan digitasi. Kemudian pada proses pembuatan data dilanjutkan dengan proses pengolahan data. Proses pengolahan data sendiri meliputi editing grafis dan editing atribut. Setelah itu dilakukan proses penyajian peta, meliputi simbolisasi peta, layout peta, dan pencetakan peta. Setelah semua proses pengolahan data, dan penyajian peta sudah dilakukan, dilanjutkan dengan kajian perbandingan. Setelah itu didapatkan hasil dan peta pada ArcGIS dapat ditampilkan. Nah, tadi merupakan bagian penjelasan terkait dengan ArcGIS dan fitur-fitur yang terdapat pada ArcGIS. Selanjutnya kita akan beralih kepada ArcMap. Nah, pada ArcMap nanti aku akan mengenalkan kepada kalian semua fitur-fitur yang ada pada ArcMap. Jadi tunggu sebentar ya, aku akan membuka aplikasinya. Nah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi ArcMap. Pastikan kalian semua sudah menginstal aplikasi ini ya. Karena aplikasi ArcMap memiliki ukuran operasi pengerjaan yang cukup besar, jadi mohon maaf untuk pembukaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini adalah proses pembukaan aplikasi ArcMap ArcGIS. Jadi pada seperti yang aku katakan tadi, milikku adalah ArcGIS 10.4.1. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ArcMap. Jadi pada awal kita sudah selesai membuka, kita akan menemukan Getting Started, di mana ini terdapat pengukuran blank map. Karena tadi sudah terpilih blank map, jadi kita klik extend saja. Jadi pada aplikasi ArcMap ini ini adalah tampilan layar utama pada aplikasi ArcMap. Pada layar ini terdapat menu
menu file, yang selanjutnya ini adalah toolbar, yang ini adalah table of content, dan selanjutnya ini adalah katalog. Baik, selanjutnya akan aku jelaskan satu persatu menu yang ada pada aplikasi ArcMap. Yang pertama, pada menu pertama ini terdapat File, Edit, View, Bookmark, Insert, Selection, View Processing, Customize, Windows, dan Help. Dan ini merupakan toolbar dasar yang ada pada aplikasi ArcMap. Pada menu File, pada menu file kita akan menemukan tombol bagian New. New di sini berfungsi untuk kita akan membuat sebuah project baru. Selanjutnya adalah Open. Open di sini kita gunakan ketika kita akan membuka file pekerjaan yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya adalah Save. Save seperti biasa kita gunakan untuk menyimpan project. Save as juga sama, save as copy juga sama. Share as ini adalah untuk membagikan hasil project yang telah kita buat. Kemudian terdapat add data. Add data di sini terdapat bisa untuk menambahkan add batch mem, add data from ArcGIS Online, add XY data merupakan garis geocoding, menambahkan route event, menambahkan query layer. Terdapat sync in, ArcGIS Online, pack and print setup. Jadi di sini adalah untuk pengaturan layout ketika project kita akan membuat sebuah lembaran. Ketika project kita akan dicetak. Ini adalah print preview. Jadi print preview nanti akan menampilkan hasil project kita yang akan dicetak. Kemudian ada print, ada export map, ada analyze map, ada map document, dan ada exit. Selanjutnya pada menu edit. Pada menu edit terdapat undo, redo, cut, copy, paste, special, delete, copy map filter, select all element, unselect all element, jump to selection element. Selanjutnya pada menu view. Pada menu view terdapat data view, layout view, graph atau grafik, transport, status bar, tools, white, grid, data frame property, refresh, pause, drawing, and pause labeling. Selanjutnya pada bookmark. Pada bookmark ini terdiri create bookmark dan manage bookmark. Selanjutnya pada insert. Pada insert ini kita bisa memasukkan data frame. Selain itu, pada insert kita bisa memasukkan tulisan teks. Ya, tulisan nanti ini bisa untuk menuliskan judul ataupun keterangan-keterangan yang ada pada peta yang akan nanti kita kerjakan. Terdapat juga netline, legend, arah mata angin, skala. Kita juga bisa menambahkan gambar, juga menambahkan objek. Dan kemudian adalah selection. Pada menu selection ini terdapat select by attribute, select by location, select by graphic, zoom to select picture, pan to select feature, statistic, clear select the future, interactive selection method, dan selection option. Kemudian terdapat view processing. Pada view processing ini adalah merupakan menu yang berisi tools-tools yang akan kita gunakan pada proses pembuatan seperti buffer, clip, intersect, union, merge, dissolve, search for tool, arc toolbox, environment, result, model builder, dan Python. Kemudian terdapat customize. Customize nanti kita akan di customize nanti kita dapat mengatur toolbar. Jadi pada toolbar nanti kita dapat mengisi toolbar-toolbar yang kita butuhkan pada pekerjaan nantinya. Pada toolbar ini terdapat 3D Analyze, Advanced Editing, Animation, ArcScan, GeoGeo, Data Driven Page, Data Framework Tools, dan lain sebagainya seperti yang terlihat pada layar. Pada Customize sendiri juga terdapat menu Extension, Add-in Manager, Customize Model,
Style Manager, and ArcMap Option. Kemudian ada menu Windows seperti Overview, Magnify, Viewer, Table of Content, Catalog, Search, Image Analysis. Selanjutnya adalah menu Help jika kita memerlukan bantuan terkait pemakaian ArcMap. Nah, pada menu toolbar ini adalah toolbar dasar yang ada pada aplikasi ArcMap. Jadi hampir mirip dengan pada menu-menu yang di atas. Pada toolbar ini terdapat toolbar New, toolbar Open, toolbar Shape, toolbar Print, ini untuk zoom in, zoom out, kemudian ini untuk pen, ini untuk full extend, ini untuk melakukan zoom, ini untuk meng-cut atau memotong, ini untuk mengcopy, mempaste, dan menghapus. Ini tombol undo redo, dan ini adalah untuk menambahkan data. Toolbar ini hampir sama dengan yang ada pada menu-menu. Dan di sini terdapat table of content, terdapat katalog, terdapat search, terdapat Python, terdapat model viewer, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada table of content. Jadi pada table of content nanti kita dapat melihat layer-layer yang berisi hasil pekerjaan yang telah kita buat. Dan pekerjaan nanti ada pada layar ini, dan layar ini adalah bagian judul-judul dari pekerjaan yang kita buat. Nah, pada layar ini bisa kita sebutkan jika kita ingin melihat layar pekerjaan kita pada bentuk yang lebar, ataupun bisa kita keluarkan lagi pada bagian table of content ini, kita klik dan akhirnya keluar kembali. Selanjutnya adalah katalog. Katalog, kita dapat mengklik pada toolbar katalog. Nah, pada katalog ini berisi data-data yang telah kita buat atau data-data yang kita kaitkan pada aplikasi ArcMap. Nah, selanjutnya pada saat ketika kita ingin membuat suatu peta, kita perlu mengkoneksikan katalog pada folder yang akan kita buat. Caranya dengan kita search pada komputer kita katalog yang dimiliki oleh kita buka. Kita tunggu sebentar ya. Ini adalah proses ketika tampilan membuka katalog. Nah, sebelum kita membuka katalog, pastikan kita sudah memiliki file-file data data Demnas, data raster yang berbentuk SHP, di mana data ini nanti yang akan kita proses pada aplikasi ArcMap. Nah, untuk proses penambahan data ini dapat kita lakukan dengan kita mengklik tombol ini, Connect to Folder. Kemudian kita pilih folder yang akan kita konekkan pada data ini. Setelah kita pilih data, kita klik OK. Nah, ini adalah bukti bahwa kita telah mengkonekkan data yang ada pada komputer kita kepada data ArcMap. Kemudian, pada data ini kita dapat melihat sebuah preview data yang telah kita koneksikan.
Ingat, data ini berbentuk data shapefile. Di sini kita dapat melihat preview. Ini merupakan preview data yang saya miliki. Selanjutnya, setelah kita konekkan, kita klik X pada arc katalog. Nah, selanjutnya adalah kita mengecek apakah data connecting yang telah kita masukkan tadi sudah terkonek dengan ArcMap. Di sini adalah folder connection. Nah, di sini terlihat bahwa ArcMap itu sudah terkonek dengan folder yang ada di laptop. Sebenarnya sebelum kita mengetahui bagaimana cara memasukkan data yang ada pada layar pada ArcMap, di sini tadi pada file kita dapat beberapa jenis save. Yang pertama adalah save. Save biasa ini adalah bentuk save yang data ini masih berupa data mentahan. Save as ini kita dapat meng-save file berupa data hasil dari pekerjaan yang sudah terjadi dan data SHP. Jadi semua bentuk dari hasil, entah itu hasil mentah ataupun hasil jadi, akan ikut tersimpan. Kemudian save as copy, ini kita men-save sekaligus untuk mengcopy. Nah, pada menu data, pada menu view ini untuk grafik sendiri, kita dapat membuat grafik, membuat scatter atau bentuk lain dari grafik, dan mengatur grafik itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, selain itu pada teks tadi, selain untuk menambahkan keterangan, kita juga dapat menuliskan peta-peta, judul dari pekerjaan kita atau judul peta yang akan kita buat. Nah, selanjutnya adalah aku akan mengajak kalian untuk bagaimana sih cara memasukkan data Dimnas yang telah kita konekkan lagi kepada ini. Yang pertama, kita buka toolbar tadi, kita buka katalog, selanjutnya kita pilih data yang ingin kita masukkan. Di sini saya memiliki batas kabupaten kota Desember 2019 dukcapil. Pemasukan ini dapat kita lakukan dengan mengklik lalu menseret ini kepada layar. Mohon maaf. Nih, kita seret. Sebentar. Nah, ini merupakan tampilan data yang mungkin bisa kita kerjakan. Nah, pada bagian table of content ini kita dapat memperlihatkan layer dengan memberikan tanda centang ataupun menghilangkannya. Nah, ini merupakan data batas wilayah. Di sini merupakan peta wilayah Indonesia. Nah, pada bagian katalog tadi terdapat home, folder connection, toolboxes, database server. Jadi pada database server ini berisi data-data yang ada pada server di RG sendiri. Lalu untuk mengkonekkan kita menggunakan database connection di server, my hosted service, dan ready to use service. Nah, kita bisa melakukan zoom in dan zoom out. Nah, selain itu pada ini kita bisa
kita bisa menambahkan beberapa jenis data pada layar ini.